Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Nurhandayani dari kelas 10 TJKT 2. Saya di sini akan mempelajari modul tentang dasar-dasar jaringan. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan perangkat komputer dan perangkat lain untuk bertukar data, sumber daya, dan layanan. Switch berfungsi menjadi penguat sinyal pada jaringan, mengirim dan menerima data sesuai tujuan. Kedua, komputer server berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan file yang dikirim oleh komputer client. Ketiga, komputer client berfungsi mengakses data dan informasi yang disediakan oleh komputer server. Keempat, router berfungsi menghubungkan beberapa jaringan ke suatu atau lebih perangkat sehingga pengguna dapat berbagi paket data. Kelima, ISP berfungsi untuk menyediakan akses internet kepada masyarakat umum. OSI layer adalah model referensi yang membagi fungsi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan. Pertama, application layer. Pada OSI adalah pusat terjadinya suatu interaksi antara user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Kedua, presentation layer. Presentation layer berfungsi untuk mengidentifikasi sinteks yang dipakai suatu host jaringan untuk berkomunikasi. Session layer memiliki fungsi untuk mengendalikan dialog maupun melakukan pengelolaan terhadap koneksi suatu komputer. 4. Transport layer. Mengapa disebut transport layer? Sebab lapisan ini memiliki peran menyalurkan bit. Ada beberapa fungsi spesifik dari layer ini, yaitu memecahkan data yang akan dimasukkan ke dalam beberapa paket data, lalu melakukan transmisi data mulai dari session sampai ke network layer. Kelima, network layer. Pada OSI ini bertugas untuk mendefinisikan alamat IP, sehingga setiap komputer dapat saling terkoneksi dalam suatu jaringan. Keenam, data link layer. Fungsi utama dari data link layer adalah untuk memeriksa bila terjadi kesalahan dalam menyalurkan transmisi terhadap bit data. Physical layer pada OSI adalah lapisan yang berfungsi sebagai transmisi terhadap bit data. Protokol berfungsi untuk menentukan prosedur pengiriman data yang dibagi menjadi dua, yaitu ada TCP yang digunakan untuk IP karena support error checking, yaitu disebut 3-way handshake. Kedua, UDP digunakan untuk streaming games dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Port merupakan rangkaian komputer untuk terhubung dengan berbagai komputer dan program lain dalam jaringan, berfungsi untuk menjalankan servis pada komunikasi jaringan. Port berjumlah 65535 yang dibagi menjadi 3, yaitu well-known port, register port, unregistered port. Perbedaan IP privat dan IP public. IP privat alamat IP yang hanya bisa diakses oleh perangkat dalam jaringan lokal, seperti jaringan rumah atau perusahaan. IP privat bertujuan untuk menjadi keamanan dan privasi jaringan internal. IP public alamat IP yang dapat diakses oleh pengguna internet manapun. IP public digunakan untuk memungkinkan perangkat berhubungan dengan berkomunikasi melalui internet secara global. IP public bertujuan untuk memastikan aksesibilitas layanan internet. Subnetting. Subnetting adalah cara untuk memisahkan dan mendistribusikan beberapa IP address, host, atau perangkat yang terletak pada subnet yang sama dapat berkomunikasi satu sama lain secara langsung, tanpa router atau routing. Subnet ditulis dalam format 32 bit seperti IP.
atau dalam bentuk desimal. Sekian, terima kasih video dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah cara penyampaiannya atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.